Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma Hadratil muhtaram, para alim, para kiai yang saya hormati, Mas Hanafi selaku pengurus Ma'had Al-Jami'ah United Intan Lampung, yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik mahasiswa, mahasantri dimanapun kalian berada. Doa saya semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita mulai kajian malam ini, melanjutkan dari hari Selasa yang lalu. Sudah saya sampaikan materinya tentang metode dakwah Wali Songo, ya. Metode dakwah Wali Songo. Lah, turunan dari Wali Songo itu adalah nanti para ulama yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau An-Nahdliyah. Nah, saya akan menyampaikan materi malam hari ini, yaitu metode dakwah wasatiyah An-Nahdliyah. Ya, metode dakwah wasatiyah An-Nahdliyah. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, saya awali dari surat Al-Fussilat ayat 33. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya, yang artinya, siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru untuk mengajak ya kepada amal yang soleh, dan mereka berkata, sesungguhnya saya ini adalah orang-orang yang berserah diri. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi orang muslim itu adalah orang yang berserah diri, orang yang tunduk dan patuh terhadap perintah agama. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada ucapan, tidak ada ajakan, tidak ada seruan yang nilainya melebihi dari ajakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada ucapan, ajakan, ajaran yang dilakukan oleh manusia melebihi tinggi derajatnya ya dibanding ajakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah ajakan untuk beriman dan beramal soleh. Ya, ini. Jadi kalau begitu, menjadi dai itu adalah mulia karena ucapannya senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mengajak untuk tunduk kepada perintah agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berikutnya ya, ini pengertian dakwah ya, sudah ini kita lewati. Dakwah itu berasal dari kata da'a, yaitu dakwatan, artinya ajakan, seruan, panggilan.
Jadi semua ajakan dan panggilan itu secara lughatan, secara bahasa artinya dakwah. Kemudian secara istilah dakwah itu adalah ajakan untuk manusia ya kepada jalan keselamatan yang berdasarkan perintah agama. Dakwah juga bisa diartikan ya segala usaha orang dewasa ya untuk mengenal, memahami, mengamalkan ajaran Islam ya, di mana ajakan itu bisa melalui lisan, bisa melalui tulisan ya, dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah, dan dakwah bil hal dengan keteladanan ya. Untuk apa? Untuk memperoleh keselamatan dunia akhirat. Ingat bahwa target akhir dari dakwah itu adalah keselamatan hidup dunia dan akhirat. Ya, jadi dakwah itu bukan untuk dunia, tetapi dakwah itu adalah tujuan akhirnya untuk keselamatan akhirat. Memang tujuan keselamatan kebahagiaan dunia itu juga tujuan, tapi itu tujuan antara dakwah mengajak manusia untuk memperoleh keselamatan dunia. Tetapi tidak hanya berhenti pada keselamatan dunia, karena sehabis dunia ini ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang selamanya. Maka dakwah atau Islam itu ajakannya adalah untuk keselamatan minat dari dunia ilal akhir, dari kehidupan dunia, dari kerajaan dunia sampai kepada akhirat. Oke, ini sekedar mengulas saja. Oke. Dasar perintah dakwah itu bisa kita lihat misalnya di dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an itu ada surat Ali Imran ayat 104. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Wal takun hendaklah ada di antara kalian. Ya, wal takun hendaklah ada minkum di antara kalian. Ya, ummatun umat yad'una ilal khairi yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf dan mengajak kepada ma'ruf, hal-hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah dari hal-hal yang munkar. Ma makna al-ma'ruf? Al-ma'ruf itu adalah segala kebaikan yang semua orang paham bahwa itu adalah kebaikan, seperti menolong orang, ya, belajar, mengaji, ya, sholat, membantu saudara, ya, kemudian membantu tetangga dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, yang kebaikan itu bisa diterima oleh semua orang. Lawan dari semua orang. Ya, jadi al-munkar itu adalah sesuatu yang melawan hukum, melawan akal sehat, melawan kebiasaan masyarakat, dan itu bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Misalnya apa ya, mencuri, ya, merampok, membegal, korupsi, ya, dan melakukan hal lain yang memang tidak
tidak masuk akal. Nah, itu adalah al-munkar. Lah orang yang melakukan itu semua, wa ulaika humul muflihun. Ulaika wa ulaika, dan mereka itu orang-orang yang al-amru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu adalah ulaika, mereka itu adalah mereka itu adalah al-muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang beruntung, ya perbanyaklah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, dan mencegah kemungkaran. Nah, memang mengajak kepada kebaikan itu mudah. Yang sulit itu adalah mencegah hal-hal dari kemungkaran, karena itu membawa risiko. Ya. Kalau ada orang judi kita marah, kita larang. Ada orang adu ayam kita larang. Yaitu ada risikonya. Risikonya apa? Risikonya kita akan mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang melakukan kemungkaran itu. Kalau ada orang judi misalnya, kalau kita berani menghentikan orang yang sedang judi di kalangan itu misalnya. Nah, kalau kita di kampung baru ada hiburan, biasanya ada judi. Nah, berani tidak kita menghentikan judi itu? Kalau berani, hebat itu, ya. Tetapi memang risikonya itu ada. Risikonya apa? Entah kita kena bacok, entah kita kena tendang, entah kita kena tinju, ya. Itu. Maka yang melakukan nahyu anil mungkar, mencegah kemungkaran itu memang tidak banyak, tetapi itu adalah sesuatu yang baik. Ya, di sisi Allah SWT, kalau memang tujuannya baik, itu juga baik. Nah, bagi kita bagaimana orang-orang yang memiliki konsep dakwah wasatiyah, kalau melihat kemungkaran jangan dihadapi sendiri. Ya, jangan dihadapi sendiri. Ya, misalnya ada judi di kampung kita, ya kita jangan jadi pahlawan, kemudian menghentikan itu judi. Ya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan, ya, gimana caranya? Ya, panggil polisi, ya, panggil Babin, Kantipmas, ya, beritahu bahwa itu ada kemungkaran. Malah Babin Kantipmasnya juga malah ikut judi, ya, kita laporkan pada atasannya lagi. Kan sekarang bisa kita foto, bisa kita laporkan ke pimpinannya gitu. Ya, baik. Berikutnya adalah surat Al-Imran, Quran surat Al-Imran 110. Ya. Yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum, kalian adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ya, yang dilahirkan, ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat. Ukhrijat linnas yaitu mengeluarkan manusia atau menunjukkan manusia, ya, dari kegelapan, dari kebodohan, dari kezaliman, ya, dari penyembahan terhadap selain Allah. Ya. Kemudian watanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, walau amana ahlul kitab, kalau saja, ya, ahli kitab itu beriman, lakana khairul lahum, itu lebih baik bagi mereka.
Ya. Tapi apa yang terjadi? Minhumul mu'minuna, sebagian dari mereka itu adalah ada yang beriman, tetapi sebagian dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, jadi ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu sebagian tafsir mengatakan adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya para pemeluk Yahudi dan Nasrani itu mengetahui bahwa ada agama yang dibawa oleh Nabi yang terakhir yang bernama Muhammad. Ya. Tetapi oleh karena egoisme, oleh karena ya pertimbangan-pertimbangan nanti kehilangan jamaah, kehilangan wibawa, kehilangan rombongan, ada namanya pertimbangan politis. Banyak di antara mereka itu yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka masih bertahan dengan keyakinan yang lama. Nah, ahli kitab ini sekiranya mereka itu beriman kepada Allah, ya, dan beriman kepada Nabi Muhammad serta beriman kepada Al-Quran, lakana khairul lahum, itu lebih baik bagi mereka. Ya, tetapi yang terjadi adalah wa aksaruhumul fasikun, sebagian mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu sesungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah, tetapi dia banyak melakukan maksiat, melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ya. Jadi inilah dasar perintah tentang dakwah. Nah, metode dakwah di dalam Al-Quran itu sudah ini kemarin ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ajalah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berbantah-bantahlah dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui orang-orang yang tersesat. Bimang dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi sungguhnya dakwah itu hanya mengajak, menyeru. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma 'alaina illal balagh. Jadi kamu itu tugasnya tidak lain hanyalah menyeru, mengajak. Ya. Adapun mereka nanti itu beriman atau tidak, itu bukan urusan kita, bukan urusan kalian. Tapi tugas kalian itu sebagai orang yang beriman, pengikut Rasulullah, adalah menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balagh. Bagi kita itu tidak ada lain hanya sekedar menyampaikan. Ini loh Islam itu. Ya, dengan cara yang bijak. Ya, dengan cara yang bijak. Yang bijak itu seperti apa? Nah, kemarin sudah ada itu pendekatan dalam dakwah. Harus mengenal mad'u, bijak, harus tahu siapa yang kita ajak bicara. Ya, kapan harus bicara, kapan harus diam. Bijak dalam pengertian mencari titik temu. Jadi dakwah itu tidak memaksa. Ya, tapi dakwah itu adalah mencari kesepakatan. Bukan mencari kemenangan. Oke. Ini sekedar mengingatkan unsur dakwah itu ada 6, yaitu pertama dai, yang kedua mad'u. Dai itu bisa individu, bisa lembaga. Ya, bisa individu, dakwah fardhiyah seperti saya ceramah itu. Misi pengajian di beberapa majelis taklim itu namanya dakwah individu. Tapi kalau saya menggunakan atas nama N, itu namanya dakwah secara kelembagaan. Kalau saya dakwah atas nama MUI, berarti dakwah secara
lembaga. Ya. Kemudian unsur dakwah yang kedua adalah mad'u. Mad'u itu juga bisa individu, bisa juga jamaah. Nah, baik mereka yang sudah beriman maupun yang belum beriman. Baik mereka yang sudah sholat maupun yang belum sholat. Baik mereka yang pengetahuan agama sudah baik maupun yang masih awam dan seterusnya. Ya. Jadi mad'u itu bisa individu, bisa jamaah. Ya. Bisa muslim, bisa non-muslim. Kemudian yang ketiga adalah unsur tiga adalah maddah atau materi dakwah. Apa materi dakwah? Itu adalah intinya sebagaimana hadis Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, manakala kalian itu berpegang kepada keduanya, maka kalian akan selamat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Ya, kita tahu apa itu Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang membacanya adalah ibadah dan berisi tentang ya hukum-hukum nas-nas, ya, kemudian menjadi dasar hukum utama dalam agama kita. Yang kedua adalah hadis as-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah itu adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu qaulan, au fi'lan, au taqriran, au ghairu dzalik. Ya, baik itu ucapan, perbuatan maupun ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dibukukan ya menjadi kitab-kitab yang teratur, ya, kitab hadis itu yang jumlahnya ada banyak, ya, ada kutubus sittah, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih ya Imam Abu Dawud dan sebagainya itu. Ada kitab hadis yang sederhana, ya, itu seperti Arba'in Nawawi kalau kita membaca itu, kemudian Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, itu ada namanya kitab Riyadhus Shalihin, itu isinya hadis-hadis juga ayat-ayat Al-Quran, ya. Baik, kita teruskan. Kemudian materi dakwah berikutnya adalah ijtihad para ulama, yang kemudian kita kenal dengan fikih. Ya, fikih itu adalah kumpulan dari pendapat para ulama. Ya, ketika memahami Al-Quran dan hadis, kemudian muncullah fikih. Fikih itu hanya pemahaman. Ya, maka menjadi sumber yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijma atau adalah pendapat ulama yang kemudian terkumpul dalam bentuk kitab fikih, ya. Yang fikih itu juga macam-macam. Ada fikih munahakah, ya, fikih tijarah, ya, perdagangan, iktisadiyah, ada fikih fikih ahkam, hukum-hukum, ada fikih perempuan, ada fikih toharoh dan sebagainya, macam-macam fikih itu. Ya, bahkan ada namanya terakhir itu ada namanya fikih bermedia sosial. Bagaimana bermedia sosial yang baik menurut fikih. Ya, oke, kemudian yang keempat adalah wasilah dakwah. Itu media dakwah, ada namanya media mimbar, ada media koran, ada mimbar, ada media yaitu majelis taklim, kemudian ada media cetak seperti koran, majalah, buku,
media elektronik, ada radio, ada televisi, ada internet dan lain-lain. Seperti Zoom ini adalah bisa kita gunakan sebagai media dakwah, ya, internet. Yang kelima adalah feedback atau asar, ya, feedback, umpan balik atau asar. Asar itu bagaimana pengaruh dakwah itu? Apakah bisa diterima atau ditolak? Jadi tidak selalu dakwah itu mesti diterima. Ya, Rasulullah SAW mengajak masyarakat di Mekah itu selama 10 tahun itu hanya mendapatkan jamaah sekitar 200 orang. Selain itu banyak ditolak. Ya, jadi tidak selalu dakwah ajak-ajak kepada kebaikan itu mesti diterima. Jadi kalau tidak diterima ya ditolak. Ya, ada yang diterima secara berlahan-lahan, ada yang kemudian diterima secara cepat, ya, ada juga yang ditolak tidak terang-terangan, menolak tidak terang-terangan, tapi ada juga yang menolaknya itu secara kasar, ya, biasa gitu. Sejak zaman Nabi sampai sekarang dakwah ya begitu-begitu, ya, ada yang terima, ada yang tidak, ada yang mencaci, ada yang memuji, itu udah biasa, ya, gitu. Kemudian yang terakhir adalah bahwa dakwah itu harus punya tujuan. Nah, tadi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek itu misalnya begini, saya dakwah mengajarkan tentang masalah toharoh. Nah, itu adalah tujuan saya supaya audiens, supaya jamaah itu bisa melaksanakan bersuci sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita. Ya, dijelasin, kemudian dipraktekin bagaimana mencuci najis itu seperti apa, kalau baju kita kena kencing, anak, gitu, bagaimana cara membersihkan supaya suci, supaya nanti kalau kita gunakan untuk sholat itu sah karena tidak kena najis. Nah, itu dipraktekkan. Nah, dakwah seperti itu tujuannya adalah jangka pendek. Ya, jangka pendeknya apa? Supaya jamaah itu tahu tentang tata cara bagaimana toharoh yang baik, yang benar. Jangka panjangnya itu adalah supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insya Allah dia akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Oke. Kita teruskan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau ada, monggo diinterupsi aja. Nah, Bila teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja, nggak apa-apa. Ya. Atau mau di chat Zoom, silakan. Monggo. Sambil jalan kita tanya jawab. Nah, jadi metode ceramah ini harusnya yang bagus itu disertai dengan tanya jawab. Ya, tanya jawab. Supaya apa? Supaya audiens itu aktif. Nah, oke. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak, ya lanjut ya. Lanjut ya, Mas Hanafi ya. Oke, Ustaz, lanjut dulu aja, Ustaz. Oke. Metode dakwah, apa sih metode itu? Metode itu dari bahasa, ada yang mengatakan Yunani, ada bahasa Inggris itu. Kalau bahasa Yunani itu dari kata metode, ya, yang artinya adalah cara-cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Dalam bahasa Arab, metode itu dimaknai atau disamakan dengan kata-kata at-thariqah. Ya, at-thariqah. Nah, kemudian ada ungkapan di dalam bahasa Arab itu at-thariqah ahammu minal maddah. Ya, at-thariqah, metode itu lebih penting daripada materi dakwah. Ya, ini ada istilah begitu. Maksudnya adalah bahwa memahami metode, ya,
itu amat penting di dalam dakwah itu agar apa? Agar dakwah yang dilakukan oleh seorang dai itu sukses. Tanpa memahami metode yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan mad'u, maka dakwah itu bisa gagal. Jadi kunci sukses metode dakwah itu ya yang apa namanya, kunci sukses para dai itu dalam berdakwah itu karena mereka memahami tentang apa? Tentang kondisi masyarakat yang dihadapi. Kemudian mampu menggunakan metode dakwah secara adaptable. Secara adaptable itu artinya sesuai dengan kebutuhan dari jamaah. Itu adaptable itu. Ya, seperti Wali Songo. Wali Songo itu pada waktu itu dakwahnya dengan menggunakan seni budaya, dengan pendekatan kultural itu memang sangat pas. Sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Adapun kalau kita gunakan hari ini yang mungkin saja kurang pas. Ya, kurang pas. Karena apa? Masyarakat kita mungkin sudah berubah kebudayaannya. Ya. Jadi dakwah yang baik itu harus menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat. Ya, seperti hari ini kita kuliah melalui Zoom, ini kan dengan kebudayaan nih. Ya. Kalau tidak ada perangkat ini, kita tidak akan mungkin bisa ketemu. Ya, tidak mungkin kita bisa kuliah. Nah, kalau tidak ada teknologi seperti ini ya tetap aja apa namanya, program ma'had tidak akan berjalan. Karena apa? Ya karena musim pandemi ini apa namanya, ya kuliah tatap muka dilarang. Ya, tidak bisa. Oke, kita teruskan. Jadi memahami metode dakwah itu amat penting ya. Dalam ungkapan tadi bahasa Arab at-thariqa ahamu minal madda. At-thariqatu ahamu minal madda. Ya, kalau saya mempunyai ilustrasi begini nih, adik-adik mahasiswa ya. Meskipun itu makanan itu hanya singkong goreng. Ya, singkong goreng dan air putih. Kalau itu disajikan dengan cara yang benar, yang menarik, itu akan lebih menyenangkan ketimbang kalau saya disuguhin roti atau chicken atau makanan yang lezat, tapi cara menyajikannya itu tidak sopan. Ya, misalnya saya pulang dari kantor, kemudian istri saya nyuguhi pisang goreng dengan teh manis misalnya. Kemudian cara menyuguhkannya itu apa namanya ya, tempatnya bersih, kemudian muka istri saya itu senyum gitu, itu akan lebih nikmat ya daripada saya disuguhin burger misalnya ya, tapi istri saya mukanya cemberut ya, atau cara menyajikannya itu tidak menarik gitu. Itu bisa membuat saya itu malah mungkin tidak akan mau makan apa yang disajikan oleh istri saya. Tapi singkong goreng dan secangkir teh itu akan terasa lebih nikmat daripada ayam goreng. Ya, kalau disajikan dengan tidak bagus, mukanya cemberut gitu. Kemudian cara menyajikannya juga apa namanya? Mungkin wadahnya, mungkin apanya gitu tidak bersih dan sebagainya. Jadi itu akan melihat makanan itu aja udah enak gitu. Lain tadi kalau misalnya disuguhin singkong goreng, kemudian air putih atau teh, tapi diwadahin tempat yang bagus, ditambah dengan senyum Pepsodent ya. Misalnya ini Pak,
air putihnya ini Pak, pisang goreng sukaan Bapak dimakan. Oh ya itu lebih menyenangkan ya daripada dikasih ayam goreng tapi nih makan ayam goreng. Nah, ya sementara cara menyuguhkannya itu tidak menarik. Nah, itu. Jadi memahami metode itu adalah sesuatu yang penting sekali. Oke, kita teruskan. Nah, metode dakwah wasatiyah. Apa sih metode dakwah wasatiyah? Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu sudah saya pernah singgung itu, yaitu metode dakwah yang didasarkan pada prinsip-prinsip cara berpikir yang wasati. Cara berpikir yang wasati itu seperti apa? Ya itu yang kalau tidak salah itu ya yang egaliter, yang tasamuh, yang toleran, yang adil, ya tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Kemudian islah, ya islah itu prinsipnya perbaikan. Kemudian tahadur itu adalah ada berkebudayaan, berkemajuan, ya itu. Jadi prinsip-prinsip wasati itulah yang harus menjadi jiwa dari para dai alumni UIN. Kemudian didasarkan juga pada ini firman Allah itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Muhammad Nabi itu bukan hanya diutus untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Islam, tetapi diutus untuk rahmat bagi alam semesta. Ya, baik itu muslim maupun non muslim, baik yang Arab maupun yang azam, semua itu mendapatkan kebaikan dari diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Ini al-hadis ya. Jadi yang baik itu ya tadi tidak terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri, ya terlalu kekeh dengan pendapatnya, tidak mau menerima pendapat orang lain, ya. Kemudian mengatakan bahwa pendapatnya yang paling benar, yang lain salah. Itu namanya sikap yang tidak wasati, tidak pertengahan. Dai yang baik adalah dai yang menerima masukan dan kritik selama itu mengandung kebenaran. Jadi tidak menutup diri. Nah, ini adalah prinsip-prinsip berpikir yang didasarkan pada prinsip berpikir wasati. Yakni apa? Yaitu tawasud, mengambil jalan tengah, kemudian tawazun, seimbang, ya. Kemudian tasamuh, toleran, kemudian musyawah, egaliter. Egaliter itu begini, artinya sama di depan umum, di depan hukum. Itu egaliter. Ya, jadi orang ini di depan Allah itu sama. Ya. Allah itu tidak melihat rupamu. Allah tidak melihat pangkatmu. Ya. Walakin Allah yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah itu melihat hatimu dan melihat amal perbuatanmu. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Jadi bukan paling ganteng. Kalau paling ganteng Mas Hanafi itu mungkin paling bagus, paling takwa gitu. Ya saya paling jelek gitu. Ya, tapi adalah yang paling bertakwa.
Itu di sisi Allah. Jadi Allah itu egaliter. Allah itu tidak membedakan manusia berdasarkan status sosial. Enggak. Yang miskin bisa masuk surga, yang kaya bisa masuk surga. Ya. Yang cantik bisa masuk surga, yang jelek pun punya peluang masuk surga. Ya. Yang cantik bisa masuk neraka, yang jelek apalagi. Jadi semuanya punya peluang yang sama. Ya, itu namanya prinsip egaliter. Nah, Allah juga begitu. Allah itu juga mengajak manusia itu tidak memaksa. Maka dalam hal agama itu juga tidak boleh memaksa. Ya, di dalam Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah, karena Allah itu mengatakan begini, jika kamu yakin beriman maka berimanlah, tapi jika kamu itu mau kafir ya kafirlah. Itu kata Allah. Ya, insya Allah yu'min, jika kamu itu ingin beriman ya silakan beriman. Ya, tapi kalau kamu ingin kafir ya kafir. Ya. Jadi jika kamu ingin beriman maka berimanlah. Tapi kalau kamu ingin ingkar ya silakan ingkar. Gitu. Jadi Allah itu tidak memaksa. Allah itu maha egaliter. Ya. Jadi faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Barang siapa yang berkehendak jadi mukmin ya berimanlah. Tetapi barang siapa yang ingin ingkar, ya ingkarlah. Gitu. Jadi misalnya Mas Hanafi tidak mau sholat, tidak percaya sama Allah, itu tidak apa-apa. Allah juga tidak marah gitu. Misalnya adik-adik ini tidak mau sholat juga tidak mengurangi kebesaran Allah gitu ya. Ya, jadi Allah tidak kemudian menjadi kecil, menjadi rugi karena kalian tidak pada sholat gitu. Ya. Allah itu maha egaliter. Nah, Anda beriman ataupun tidak beriman itu terserah Anda. Tetapi semua ada perhitungannya. Ya, itu. Jadi Allah itu zat yang musyawah, yang egaliter. Kemudian berikutnya adalah surah musyawarah. Jadi memecahkan masalah-masalah keluarga, masalah-masalah umat, masalah jamaah juga harus musyawarah. Kemudian ada prinsip islah, reformasi, ya. Islah itu perbaikan. Kemudian ada prinsip prioritas atau al-aulawiyah, prioritas. Kemudian ada tatawur wa ibtikor, yaitu dinamis dan inovatif. Jadi dai itu tidak boleh patok bangkrong. Patok bangkrong itu bahasa Jawa. Artinya ya pokoknya begitu. Dari muda sampai tua begitu aja, tidak berubah-berubah. Itu namanya tidak dinamis gitu ya. Jadi dai juga kalau mau eksis harus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Ya, gitu. Karena apa? Zaman berkembang membutuhkan metode dan media yang berbeda. Kalau dai itu tidak mau menyesuaikan dakwah dengan menggunakan media sosial, ya ketinggalan zaman. Ya, dia hanya menjadi masa lalu. Ya, tidak akan pernah hadir di tengah masyarakat yang kekinian. Gitu. Ya, halnya harus punya prinsip tatawur wa intikar. Jadi harus dinamis, berkembang dan dinamis. Kemudian tahadur itu beradaban. Jadi dai kita ini sikap kita, ucapan kita harus mencerminkan sebagai orang yang memiliki adab dan tata krama. Nah, kemudian metode dakwah an-nahdiyah. Nah, jadi tadi sesuai dengan judul adalah metode dakwah wasatiyah an-nahdiyah. Nah, sebagai penganut paham wasatiyah, ya, paham yang pertengahan tadi,
Maka metode dakwah yang dipilih oleh NU ya, karena An-Nahdliyah itu artinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu sekarang usianya 95 tahun ya. Kemarin hari ulang tahun yang ke-95, 31 Januari. Itu berdiri di Surabaya. Ya, ini organisasi keagamaan yang terbesar, yang pengikutnya banyak di desa-desa seperti adik-adik itu. Nah, saya ini orang NU karena saya ini berasal dari desa. Kalau saya itu berasal dari kota, mungkin saya bukan orang NU. Ya. Karena basic pergerakan dakwah NU itu ada di pedesaan-pedesaan. Nah, di Lampung ini juga banyak Nahdliyin, para pengurus NU yang ada di desa-desa di kabupaten, ya. Seperti di Pringsewu itu NU-nya bagus, kuat. Lampung Timur gitu, NU-nya juga kuat. Metro, NU-nya juga kuat. Kemudian Lampung Tengah, NU-nya juga kuat. Kota ini juga lumayan baik sekarang ini. Ya, hanya banyak orang yang tidak mengatakan bahwa saya ini orang NU. Padahal amaliyah ibadahnya itu adalah mengikuti cara NU seperti apa? Tahlilan, yasinan, kemudian pakai kunut, Jumatan pakai 2 azan, itu adalah amaliyah NU. Ya. Maka metode dakwah yang digunakan oleh para ulama NU ya, itu adalah mengikuti fitrah Nahdliyah yang tadi, yang wasatiyah tadi, yang seimbang, adil, toleran, islah, ya, menghargai budaya sebagaimana yang diajarkan oleh Wali Songo. Nah, ini. Jadi kalau jamaah yang lain gitu, organisasi Islam yang lain itu ya ada yang mengikuti, ada yang tidak. Seperti Muhammadiyah itu tidak mau misalnya mengikuti budaya-budaya itu. Ya, karena itu memproklamirkan diri sebagai gerakan Puritan, ingin membasmi dari segala praktek beragama yang khurafat, yang berbau syirik katanya begitu. Yang apa namanya bid'ah gitu, bid'ah, khurafat dan lain-lain. Ya, seperti gerakan-gerakan Islam Salafi yang semuanya mau kembali kepada Nabi. Wah, itu gaya-gayaan aja kembali pada Nabi. Memang pernah ketemu Nabi kan? Kapan ketemu Nabinya? Ya, kita ini kan berislam itu dari kiai ke kiai, dari kiai ke kiai, ya, dari ustadz ke ustadz itu. Ya, karena kita tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Rasul itu wafat sudah 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa ketemu Kanjeng Nabi? Ya, ajaran Nabi itu ya diturunkan dari sahabat. Nah, sahabat itu menjadi saksi Nabi. Sahabat-sahabat kemudian ke tabiin, tabiin para ulama. Ulama itu ke kiai, itulah yang dipraktekkan oleh para ulama, para kiai. Itulah Islam yang dianut oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita tidak berjumpa langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ulama-ulama An-Nahdliyah itu mengikuti metode dakwah dari Wali Songo yang menghargai keragaman, yang toleran, yang menghargai budaya, ya, itu. Baik. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama itu didirikan, salah satu tokoh sentralnya adalah bernama Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, Kiai Hasyim Asy'ari ini punya putra namanya adalah Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim itu adalah Menteri Agama pertama di Indonesia. Ya, Menteri Agama pertama. Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah bapaknya Abdurrahman Wahid, ya, juga disebut dengan Gus Dur, yang menjadi presiden keempat kita. Ya.
yang kemudian punya anak, ada jadi wakil, ada yang semacam itu, anaknya perempuan semua. Nah, kita lihat bagaimana metode dakwah Mbah Hashim. Mbah Hashim ini di Tebuireng, pahlawan nasional. Ya, dia pahlawan nasional, dimakamkan di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Saya sudah pernah ke sana ziarah. Apa metode dakwahnya? Ini saya ingin sampaikan. Kebetulan saya itu membuat buku tentang metode dakwah Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, ini saya ambilkan dari buku saya. Metode dakwahnya itu adalah dengan metode bilisan. Ya, beliau juga ngajar ngaji, ya ceramah, kemudian khutbah, memberikan mau'izah hasanah kepada para santri dan para murid-murid beliau. Itu metode bilisan. Kemudian yang kedua adalah metode taklim. Ya, taklim itu artinya beliau mengajar. Ya, beliau mengajar para santri karena beliau mempunyai pondok di Tebuireng itu, ya. Kemudian dari santri-santrinya itu lahirlah ulama-ulama besar yang kemudian mendirikan pesantren di berbagai tempat. Ya, jadi kalau dakwah yang bagus itu sesungguhnya itu dakwah itu dengan cara mendirikan sekolahan atau pondok pesantren. Karena di situ murid itu bisa fokus belajar ilmu agama, ya. Kayak kalian itu di pondok, di ma'had itu lebih fokus ketimbang kalian kuliah ya sambil ngekos, keluar masuk itu. Banyak godaannya. Tetapi kalau di ma'had itu lebih fokus. Ya, karena apa? Karena dijadwal, diawasi dengan ketat. Jadi lebih efektif. Ya. Dan saudara tahu bahwa ma'had itu, pondok itu adalah lembaga pendidikan asli Indonesia. Yang kemarin yang merintis adalah siapa? Maulana Malik Ibrahim. Tuh, jadi dengan pesantren itu maka dicetaklah kader-kader dakwah yang siap mendakwakan agama di seluruh antero dunia. Ya. Kemudian metode dakwah yang berikutnya adalah mendirikan pesantren. Nah, ini seperti Wali Songo, seperti Maulana Malik Ibrahim, ini Mbah Hashim ini. Ya, jadi lembaga pendidikan itu didirikan oleh Mbah Hashim ketika beliau pulang dari Mekah. Ya. Kemudian beliau mendirikan pondok pesantren di Desa Cukir. Di Desa Cukir Tebuireng. Yang letaknya itu memang ya agak jauh dengan pesantren, dengan perkotaan, ya dengan perkotaan. Nah, dengan pesantren inilah maka Mbah Hashim itu, Kiai Hasyim Asy'ari itu bisa mencetak kader-kader ulama yang kemudian mendirikan pondok-pondok pesantren yang tersebar di berbagai penjuru Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Ya, di Lampung aja ini banyak yang belajar agama itu dari pesantrennya Kiai Hasyim. Ya, kalaupun tidak langsung ke pondok pesantrennya Kiai Hasyim, ya ke pondok pesantrennya anak-anak atau cucung-cucung dari Mbah Hashim. Seperti pesantren di Ploso, Kediri, di Magelang, ya, kemudian di mana-mana lah. Ini kalau nanti baca kalian. Baik. Kemudian metode dakwah yang berikutnya yang dicontohkan Mbah Hashim itu adalah metode bil kitabah, menulis. Ya. Jadi menulis itu adalah salah satu metode dakwah yang cukup baik. Ya, menulis. Ya, Mbah Hashim itu mempunyai kitab itu ada sekitar 16 biji. Ya. Ya, ada namanya kitab Ta'limu wa Ta'lim itu, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Risalah Al-Durar Muntasirah, dan lain-lain yang itu kemudian dijilid jadi satu. Saya punya itu. Yang kemudian disebut dengan kitab Irsyadus Syar. Itu karangan Mbah Hashim. Sebentar saya ambilkan ya.
Ini adik-adik mahasiswa. Ini kumpulan dari kitabnya Mbah Hashim yang ada 16 ya, 16 ini. Kumpulan kitab karya Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, Muhammad Hashim Asy'ari. Ya, namanya Irsyadus Syari. Ini ininya. Nah, ini. Jadi ini adalah kitab-kitab beliau yang dari 16 itu yang kemudian diirit jadi satu. Ya, ini kalau ada yang pakai yang banyak adalah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab dan ada juga pakai bahasa Jawa tapi menggunakan Arab, namanya Arab Pegon. Ya, Arab Pegon. Nah, ini juga dianjurkan kepada kita, ya, terutama seperti dai-dai seperti Mas Nabi, saya, dan mungkin adik-adik nanti menulislah, ya, menulis. Karena menulis itu adalah akan menjadi penulis yang bersangkutan itu menjadi abadi, hidup abadi, ya. Seperti kitab-kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ihya Ulumuddin itu Imam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu punya kitab namanya Ihya Ulumuddin. Itu Al-Ghazali itu hidup 1111. Sampai hari ini kitab beliau itu masih dikaji oleh semua muslim, bahkan bukan hanya muslim. Ya, orang membaca, mengkaji buku dari Ihya Ulumuddin itu yang ada 4 jilid itu. Nah, dengan demikian maka meskipun yang bersangkutan itu sudah wafat, karya-karyanya itu masih dibaca orang. Seperti ini. Seperti ini meskipun Mbah Hashim itu sudah wafat, sudah di makbar, sudah di alam kubur, tapi karya-karyanya itu masih dibaca orang terus. Untuk dakwah, untuk bekal dakwah, untuk referensi, ya, dan sebagainya. Ya, jadi baguslah kalau misalnya kita itu senang menulis itu. Nah, baik. Lanjutan metode dakwah berikutnya yang dilakukan oleh Mbah Hashim adalah metode dakwah bil hal atau keteladanan. Ya, Mbah Hashim itu bukan hanya pandai ceramah, bukan hanya pandai menulis. Terbukti ini ada 16 buku, ya. Ini beliau ini membuktikan bahwa beliau itu pandai menulis itu. Ya. Tetapi beliau adalah sosok yang tekun belajar, ya, berguru sampai ke Mekah, memperdalam ilmu agama, kemudian beliau juga mempunyai kecintaan yang tinggi, ya, peduli dengan nasib bangsanya yang terjajah. Maka beliau juga pencetus apa yang disebut dengan resolusi jihad. Resolusi jihad itu waktu itu karena ada kedatangan tentara Nika, ya, Belanda yang mau kembali ke Indonesia. Nah, sementara merdeka baru beberapa bulan itu kan, itu resolusi jihad itu adalah untuk mengawal kemerdekaan, ya. Kemudian beliau berfatwa, ya, mengatakan bahwa melawan penjajah itu adalah wajib, ya. Jadi resolusi jihad itu isinya adalah menggerakkan para santri dan para masyarakat waktu itu untuk mengangkat senjata melawan penjajah yang mau datang kembali setelah kemerdekaan itu. Nah, maka dari resolusi jihad itulah lahirlah Hari Santri, ya, nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Itu yang peristiwa heroik di Surabaya itu loh. 10 November itu yang tentara Inggris yang datang melalui udara, melalui laut itu dilawan oleh Mbah Hashim dan para santrinya serta arek-arek Surabaya.
Itu perlawanan itu muncul karena fatwa resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Ki Hasyim Asy'ari. Jadi beliau itu sejak lama, makanya orang NU itu cinta tanah air, karena cinta tanah air itu bagian dari iman, ya. Jadi hubbul watan minal iman, itu ajaran Mbah Hasyim. Makanya kalau orang NU itu tidak ada yang mau mau merubah-rubah, membubarin NKRI, itu tidak ada, karena semangat dari Mbah Hasyim, kalau kita tidak punya negara, Islam itu tidak bisa dipraktekkan. Ya, Islam itu tidak bisa diamalkan kalau kita tidak punya negara. Maka mencintai negara adalah bagian daripada iman. Oke. Kemudian sebagai penganut ya dari jadi metode dakwah NU itu sebagai penganut daripada fikroh wasatiyah itu, yang berpikir inovatif, berkebudayaan, tahadur, ya, maka yang dikembangkan yang harus kita kembangkan itu ya harus mengikuti perkembangan masyarakat itu. Jadi dakwah itu harus mengikuti kebudayaan yang ada, yang baik, ya, yang baik itu harus kita manfaatkan untuk pengembangan dakwah. Jadi bukan malah lari dari kemajuan dari kebudayaan itu. Ya, dalam istilah usul fikih itu ada yang mengatakan begini, al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu ala jadidil aslan. Jadi memanfaatkan, al-muhafadzatu itu memanfaatkan atau memelihara hal-hal lama yang dianggap baik, yang dianggap sholih, tetapi mencari hal-hal baru yang dianggap lebih aslah, lebih baik. Jadi prinsipnya begitu. Jadi prinsip dakwah bagi NU, bagi An-Nahdliyah itu adalah menjaga hal-hal lama yang dianggap baik, yang tidak bertentangan dengan kebudayaan, dengan adat, dengan agama, dan berinovasi untuk mencari hal-hal baru yang dianggap membawa kebaikan. Ya, itulah prinsip itu harus kita pegang. Yashiru walatu ashiru, memberikan kemudahan, tidak mempersulit. Basyiru walatu nafiru, kemudian memberi kabar gembira dan jangan menakut-nakuti. Jadi dakwah itu jangan menakut-nakuti. Wah, sampean tidak pernah sholat, sampean nanti masuk neraka, nanti sampean dibakar api neraka besengut, jangan menakut-nakuti begitu. Ya, tapi berilah kabar gembira. Ya, soal neraka surga itu bukan urusan kita. Ya, itu adalah hak prerogatif Allah. Kalau ketemu orang yang mungkin kalau kita belum ibadah, belum sholat, ya tetap aja diajak, disemangati. Siapa tahu nanti dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ditakut-takuti. Ya, jangan ditakut-takuti atau divonis, oh kamu ini kafir, tidak pernah sholat, kamu pasti masuk neraka. Memang neraka surga itu punya nenek kita apa? Ya, itu. Jadi masalah surga neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Ya, kita juga tidak boleh sombong dengan amal yang kita lakukan. Karena seseorang masuk surga neraka itu bukan karena ibadahnya semata, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terakhir ya. Jadi untuk mengembangkan metode dakwah yang wasati tadi, yang pertengahan itu, nah, itu bisa menggunakan dan memanfaatkan berbagai media yang ada, ya, seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain untuk dijadikan media dakwah. Jadi kita, apalagi untuk generasi milenial kalian ini, yang lahir pada era 80-an sampai sekarang ini namanya generasi milenial, ya.
generasi milenial, maka ya metode dakwahnya juga harus menyesuaikan dengan karakter dari generasi milenial ini. Ya, pesan-pesan dakwah dikemas dengan indah, dengan cantik, dengan sederhana. Kemudian waktu disesuaikan, dan narasumber yang dipilih juga yang kompeten gitu. Sekarang ini anak-anak muda kayak kalian ini kan kalau disuruh baca buku begini ini kan setengah mati. Tulisan aja kalau panjang itu tidak mau dibaca. Ya. Maunya apa? Membaca yang singkat-singkat. Apa-apa itu maunya yang instan. Yang singkat-singkat. Nah itu. Jadi ya itulah keadaan generasi kekinian itu seperti itu. Yang instan, yang singkat-singkat, yang langsung apa maksudnya gitu kan. Nah, kini berkat media sosial itu dakwah itu lebih mudah dilaksanakan. Ya. Bisa menjangkau audiens dalam jumlah yang banyak dengan media sosial itu. Maka dakwah sekarang ini dakwah kok Ustadz kok enggak salam, enggak pakai mukadimah, langsung intinya potongan-potongan video gitu. Ya. Ya karena apa? Karena itu tadi kalau panjang-panjang itu nanti enggak menarik gitu, enggak ditonton orang gitu. Ya, contoh ada siaran dakwah di TV itu yang panjang-panjang itu juga orang males itu kan. Itu. Maka sekarang ini trennya dakwah itu ya dikemas dengan pesan-pesan singkat yang menarik ya, yang membuat audiens itu senang gitu ya. Gitu. Oke, mengingat banyak dai dari sebelah, maksudnya sebelah itu yang berpaham tadi itu yang anti budaya, kemudian anti tradisi, yang kadang-kadang berpikir radikal, maka wajib hukumnya bagi kita ya, ini para santri ma'had, saya wajibkan bagi kalian itu untuk menguasai media sosial. Jadi kalian dakwahnya itu harus memanfaatkan media sosial yang ada itu agar apa? Agar wajah Islam yang wasatiyah, yang damai, yang pertengahan itu tetap jaya di Indonesia. Jadi konten-konten dakwah sekarang ini kan banyak dikuasai oleh orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam, yang pahamnya itu tadi sedikit-sedikit membid'ahkan orang, sedikit-sedikit mengkafirkan orang, ya, hormat bendera merah putih katanya haram, gitu ya. Ya, itu adalah pemikiran-pemikiran yang tadi yang radikal, ya, yang mengatakan pemerintah kita itu togut karena kita tidak berdasarkan hukum agama. Nah, kalau ada dai-dai semacam itulah namanya dai-dai yang radikal yang ingin memecah belah Indonesia itu. Maka kita harus ngimbangi, harus ada counter balik, harus ada penyeimbang. Jadi masyarakat itu jangan sampai hanya membaca yang sebelah, tapi membaca dakwah-dakwah yang wasati tadi, yang pertengahan, yang menyejukkan, yang mendamaikan, mencari titik temu, yang adem, yang rahmatan lil alamin, bukan dai-dai yang isinya itu menjelek-jelekan kelompok lain, mengharam-haramkan, itu seakan dia ini ahli surga sendiri, pemilik surga. Ya, ada kan orang gitu mengatakan bahwa dirinya paling benar dan seterusnya. Oke, saya kira ini Mas Hanafi dan adik mahasiswa, kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Saya kasih kesempatan. Baiklah, yang ingin bertanya silakan. Bisa lewat chat Zoom atau bisa lewat raise hand langsung, nggak apa-apa.
Ya silakan, monggo. Yang mau bertanya adik-adik. Ya kemarin tidak ada yang tanya. Ya, Ustaz, di sini udah ada 2 penanya. Oke, silakan. Ya, yang pertama dari Resti Andini. Afwan Ustadz, izin bertanya. Saya mempunyai seorang teman yang mengikuti ajaran Nahdiyin atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian suatu ketika teman saya mengikuti organisasi Muhammadiyah, Ustadz. Bertujuan hanya ingin mengetahui apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. Jadi teman saya ini sedikit demi sedikit mengikuti ajaran Muhammadiyah. Apakah hal seperti itu diperbolehkan, Ustadz? Bagaimana cara kita sebagai seorang teman menyikapi hal tersebut? Oh gitu ya. Ya begini, kalau Muhammadiyah ya sebetulnya tidak terlalu jauh lah perbedaannya. Ada perbedaan secara cabang-cabang aja buruk ya. Kalau akidahnya Ahlus Sunnah ya sama kita. Hanya bedanya begini ya. Ya dalam amaliyah itu misalnya begini. Muhammadiyah tidak mengadakan selamatan, tidak mengadakan tahlilan, yasinan, mahatan. Tapi tidak semua nih ya, tidak semua. Ada juga yang mau. Saya punya tetangga itu juga mau tahlilan, yasinan. Ya, kemudian alasannya yaitu untuk kemasyarakatan dan kemaslahatan. Karena kalau tidak mengikut itu malah terpencil, gitu. Ya bagus juga. Nah, kemudian dalam hal misalnya kuno tidak kuno, ya. Kemudian dalam hal apa misalnya, ya itu aja. Kalau Muhammadiyah ini sebetulnya tidak terlalu tidak terlalu jauh lah ya. Ya tidak terlalu jauh gitu. Ya, saya ini sebetulnya mantunya orang Muhammadiyah loh saya ini. Mertua saya itu mengurus daerah Muhammadiyah di Oku Timur. Tapi mertua saya memberikan kebebasan kepada saya dan istri saya, anak saya gitu. Ya, dan saling menghormati gitu. Mertua saya menghormati saya juga menghormati dia kalau ada perbedaan. Ya, tapi tidak prinsip menurut saya. Ya seperti itulah. Hanya soal kunut, soal terawih itu kadang yang Muhammadiyah pakai 8, yang NU 20. Ya gitu-gitu aja. Tapi kalau yang lain itu sama. Ya. Nah, bagaimana cara mengingatkan ya kalau memang teman itu apa namanya? Ya banyak ini ya, banyak ya. Anak-anak orang NU yang kemudian sekolah di Muhammadiyah dan kemudian dibesarkan oleh Muhammadiyah dan mengabdi di Muhammadiyah. Ya tidak apa-apa, itu sumbangan NU kepada Muhammadiyah. Ya. Nah, kalau kita bisa memperingatkan ya cara hikmah ya diajak ngobrol pelan-pelan. Gitu. Apa kamu sudah benar-benar cinta dengan ini, apa tidak berubah lagi gitu. Ya diingatkan aja dengan cara-cara yang apa yang bijak gitu. Ya. Karena ada anak-anak kita itu yang tadinya dari keluarga NU kemudian karena berorganisasi kemudian dipelihara oleh Muhammadiyah dan dikasih pekerjaan yang kemudian menjadi aktivis Muhammadiyah. Teman saya juga banyak. Ada mahasiswa dakwah itu juga ada. Ya saya kira kalau Muhammadiyah itu ya insya Allah tidak terlalu tidak melenceng. Akidahnya sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Ya, tidak usah terlalu dikhawatirkan Muhammadiyah dan bahkan dalam prinsip kenegaraan juga sama Muhammadiyah NU. Indonesia ini pilarnya 2 agar tetap kokoh. Ada 3 ya, NU, Muhammadiyah dan TNI, Polri.
kemudian birokrasi 5. Jadi birokrasi, TNI, Polri, Muhammadiyah, dan NU ini kalau bersatu, 5 ini kalau bersatu, insya Allah negara ini akan tetap kokoh. Jadi Muhammadiyah juga pahamnya terkait dengan kenegaraan juga sama, bahwa NKRI itu adalah harga mati. Ya soal ibadah beda-beda sedikit itu saya kira ya wajar lah. Itu karena soal pemahaman yang belum tuntas. Saya kira itu jawabannya ya. Ada lagi yang kedua gimana? Ini ya, yang kedua dari Nur Hafizatul Milah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Di setiap penjuru dunia pasti ada pendakwah yang menyebarkan ajaran Islam. Seperti salah satu contohnya kerajaan-kerajaan Islam. Tetapi mengapa di negeri-negeri Barat Islam masih tetap menjadi minoritas, sedangkan di negeri-negeri Timur Islam bisa dibilang menjadi mayoritas? Apakah karena metode dakwanya yang berbeda? Mengapa bisa demikian, Ustadz? Terima kasih. Ya, itu banyak hal ya. Tetapi sekarang kita melihat perkembangan Islam di Eropa itu menggembirakan, ya. Seperti di Inggris, ya itu sekarang sudah mulai. Kemudian di Belanda, ya ini kan gini, itu persoalan ya. Pertama karena persoalan politik, ya. Jadi Eropa itu kan pusat dakwahnya orang-orang Kristiani, ya kan? Eropa itu kan, ya. Nah itu ya di mana-mana kalau pusat seperti di Romawi itu kan istilahnya Mekahnya agama Katolik kan ya. Itu seperti di Eropa itu memang lebih dekat kepada agama Katolik. Ya, kalau Yahudi itu tidak begitu berkembang. Yahudi itu ya hanya di Yerusalem dan hanya di Israel aja, bagian di Amerika. Tapi yang sesungguhnya yang ini Kristen dan Katolik itu. Nah, kenapa itu ada kaitannya dengan persoalan-persoalan kekuasaan politik waktu itu. Ya, ketika Islam itu jaya di Konstantinopel, itu kan kemudian yang menghancurkan itu kan Raja Gulagu, ya, dengan panglima perangnya Timur Leng itu kan persoalan-persoalan politik, persoalan kekuasaan. Kemudian setelah Baghdad itu dihancurkan, itu abad ke-7, itu kan kemudian peradaban Islam, perpustakaan dan semuanya dibakar gitu. Kemudian ya mereka kampanye terus bahwa Islam itu adalah agama yang tidak benar, Islam itu didakwakan melalui pedang. Mereka selalu propaganda terus. Akibat dari itulah kemudian Islam di Eropa itu redup, ya, redup. Ya, karena persoalan kekuasaan itu, ya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kemudian banyaklah para imigran yang ke Eropa, kemudian ya ada kulit-kulit hitam itu seperti Mike Tyson di Amerika, seperti banyak orang-orang keturunan dari negara-negara Arab itu yang migrasi ke Eropa, ke Amerika, kemudian menjadi pendakwah-pendakwah. Ya. Dan kemudian Islam itu berkembang secara bagus di di negara-negara Eropa. Ya itu semua karena bukan karena metode dakwahnya saja itu, ya. Tapi banyak faktor. Ya, tapi memang sekarang setelah zaman semakin terbuka, informasi bisa diakses
dengan kemajuan teknologi di bidang informasi itu sekarang tidak bisa lagi dibendung. Kebenaran Islam itu sangat diterima oleh para orang-orang Barat yang notabene adalah orang-orang yang sangat rasional itu. Ternyata agama Islam ini paling sesuai dengan kebutuhan manusia, gitu, yang bisa mengikuti zaman, gitu ya, bisa mengikuti zaman. Nah, tentu saja dakwah yang sekarang juga harus dikembangkan dengan berbagai metode tadi, penggunaan media sosial, penggunaan media-media yang mutakhir ini sekarang harus semakin dikembangkan. Sekarang kan untuk belajar agama kan metodenya sangat beragam, sangat luar biasa ya, sangat terbuka gitu. Sehingga para peneliti Barat itu sekarang juga sudah mulai tahu bahwa Islam itu sekarang begini. Kalau dahulu itu dibelokkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, oleh para penguasa waktu itu, penjajah, ya. Tapi sekarang mata tidak bisa ditutup lagi dengan itu semua, karena informasi sudah sangat terbuka. Orang belajar agama tidak lagi bisa ditutup-tutupi dengan dengan batas-batas wilayah. Seperti di Cina ya. Cina ini kalau saudara pahami bahwa Cina itu kan kafir ya, ateis gitu ya. Tapi paham ateisme itu sendiri di Cina itu sudah mulai banyak ditinggalkan orang gitu. Cina itu sekarang itu menjadi negara yang kapitalis, sangat kapitalis. Jadi kalau komunis itu kan semua dikuasai negara, rakyat itu menjadi pekerja. Sekarang enggak. Orang-orang di Cina itu sekarang sudah menjadi kaum kapitalis itu. Jadi sudah menjadi orang-orang yang punya hak mengelola kekayaan sendiri-sendiri, hingga di sana menjadi sangat dinamis sekali gitu. Jadi ideologi komunisme ala Lenin itu sudah banyak ditinggalkan di Cina. Nah, sehingga di Cina sendiri itu banyak itu kaum Muslim di sana ya, memang sekitar 100.000, belum banyak dibanding dengan 1,5 miliar itu ya. Tapi Muslim itu ada sekitar 100.000 di Tiongkok itu. Kalau musim haji, saya itu dua kali ke Mekah itu, ketemu jamaah-jamaah dari Tiongkok itu, Muslim itu juga banyak jamaah haji yang dari Tiongkok itu, dari Cina. Jadi di Cina sekarang juga berkembang itu agama Islam. Ya, sekarang pemerintah Cina juga memberi kebebasan kepada umat Islam untuk berdakwah. Tapi ya tetap aja tidak sebebas di Indonesia. Ngaji jam 3 udah teriak-teriak gitu lewat speaker semau-maunya kalau di sini ya. Kalau di sana tidak bisa seperti itu. Ya, tetap aja kayak di Bali, kalau saudara ke Bali itu ya, jadi kalau azan itu boleh azan itu suara di luar. Tapi nanti habis ini kalau mau ngaji tadarus itu suara di dalam. Ya, di masjid-masjid di Bali itu ya begitu, karena Muslim di Bali itu minoritas, ya maka begitu. Kalau pas adzan ya bisa suara masjid itu keluar. Tapi habis itu nanti kalau mau sholawatan, mau ngaji Al-Quran itu cukup suara di dalam. Ya begitulah. Nah, tetapi orang di Bali tidak ada yang dilarang untuk sholat, untuk pengajian, tidak ada. Ya itulah kira-kira gambarannya Muslim minoritas, termasuk dia di Inggris, di Belanda, ya, di Amerika dan lain-lain. Jadi sekarang ini sudah mulailah berkembang. Masa depan dakwah di Eropa itu sudah mulai bagus. Saya kira itu ya. Ya kalau faktornya bisa karena
itu lebih banyak faktor kekuasaan, bukan karena metode dakwahnya. Bukan karena metode dakwahnya. Tapi metode dakwah juga penting gitu kan. Sekarang dakwah tidak lagi hanya konvensional, tapi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya kira itu ya. Baik, kalau masih ada silakan. Cukup Ustaz, cuma 2. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dan ada manfaatnya. Mari kita akhiri bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita kasih pada malam hari ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah bihamdillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.